Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 889 Kontak Pertama. Bukankah itu membuat hal-hal mahal untuk sekte itu? Pollyanna bertanya segera setelah itu, siapa yang juga ada di sana? Ryan kemudian mengangkat bahunya ketika dia menjawab, dengan jumlah pendapatan yang akan kita dapatkan dari sistem komunikasi, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan kekurangan uang untuk membuat potongan logam tingkat rendah? Semua orang terdiam setelah Ryan mengatakan itu. Benar saja, apalagi uang untuk anting-anting ini atau apapun, Ryan mungkin bisa menggunakan Earth Middle atau bahkan logam Earth High Level, dan dia masih punya sisa uang untuk dibelanjakan. Fizer kemudian memutuskan untuk campur tangan. Baiklah, rencananya tampaknya memiliki peluang kecil untuk berhasil. Namun, kamu tahu bahwa perang dan hal-hal seperti itu tidak akan hilang, kan? Sebelum Ryan bisa menjawab, Fizer melanjutkan, ini adalah dunia kultivasi. Pada akhirnya, kelebihan kekuatan akan membawa konflik antar pihak. Meskipun manusia dan Zasvin bisa bergaul dan bahkan berbaur satu sama lain di masa depan, jenis pertempuran lain untuk alasan lain masih akan terjadi. Rowan setuju dengan Fizer tentang itu, mengatakan, dia benar. Faktanya, untuk dunia kultivasi, tidak ada lagi pertempuran yang akan sangat buruk. Anda tidak akan memiliki siapapun untuk dilatih, tidak ada situasi kematian dan kehidupan yang melampaui batas Anda, dan seterusnya. Untuk pembudidaya dan binatang iblis, itu akan sama dengan memperlambat kecepatan kultivasi mereka. Ryan merenungkannya sebentar dan harus mengakui bahwa itu benar. Bagaimanapun, ini bukan bumi. Tidak, bahkan di bumi di mana masyarakat modern ada, dan energi spiritual tidak dapat ditemukan dimanapun, perang masih terjadi di Timur Tengah. Energi spiritual hanya membuat perang lebih mudah dilakukan. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya dan meletakkan pikiran-pikiran ini di belakang. Baiklah, itu tidak akan menjadi masalah. Selama itu tidak menjadi perang antara Zasvin dan manusia, perang lain bukanlah masalah kita. Aku melakukannya untuk kelangsungan hidup umat manusia sehingga kita menang, tidak menjadi budak lagi. Itu saja. Fizer mengangguk, puas. Selama kamu mengerti, maka itu baik-baik saja. Setelah itu, Ryan memandang Malo dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu untuk memulai negosiasi dengan Zasvins dari Kekaisaran Palif. Seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, aku menerima pesan tentang niat mereka untuk menjaga perdagangan dengan wilayah kita. Binatang iblis memiliki kota binatang iblis multiras. Faktanya, mereka masih di sana, dan Zasvin akhirnya akan kembali ke tempat itu untuk berdagang. Saya ingin Anda bekerja dengan mereka dan para pembudidaya kota kebebasan untuk membuat yang serupa bidang negosiasi. Malo segera menjawab dengan sedikit keraguan dalam suaranya, mengatakan sebagai tanggapan, manusia yang kami terima dari wilayah Zasvin tidak akan terlalu menyukai ide ini. Itu masalah yang harus diselesaikan oleh penguasa kota. Dia harus menjamin keselamatan Zasvin selama mereka berada di Freedom City. Kecuali, tentu saja, Zasvin ini mulai menimbulkan masalah. Kalau begitu, singkirkan saja, Ryan berkata sebagai tanggapan tanpa banyak perhatian. Ya, kota kebebasan akhirnya mendapatkan tuan kotanya sendiri. Namanya Poklanus Vo, salah satu pembudidaya benua binatang iblis. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli Saint Realm dari ras manusia, seperti Julia. Karena prospek kota kebebasan dan sekte kebebasan, dia juga memutuskan untuk mencoba dan bergabung dengan kekuatan Fizer. Freedom City membutuhkan seseorang dengan kekuatan untuk mengendalikannya. Begitulah Pokla datang untuk ditunjuk sebagai tuan kota. Fizer menerima Pokla ke dalam sekte sebagai tetua tamu setelah berbicara dengan Malo, jadi bisa dikatakan bahwa dia juga bagian dari sekte itu sendiri. Hal baiknya adalah Fizer mengenal pria itu dan memercayainya. Itu sebabnya Malo tidak melihat masalah dalam menggunakan Pokla untuk membantu Freedom City. Beberapa hari kemudian, Kerajaan Palif, Kota Danve, kediaman Tuan Kota. Pada saat ini, seorang pria mengeluarkan keringat dingin sambil mondar-mandir, bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak percaya aku benar-benar pergi ke benua uringan dan dibiarkan hidup. Jadi memang benar selama aku tidak punya niat untuk melakukannya, menyebabkan masalah. Demon Beast Protector tidak akan membuang waktu mereka untuk menghalangi jalanku. Mereka hanya menanyakan tujuanku di sana dan menjaga sense spiritual mereka padaku sepanjang waktu. Bagaimanapun,
Itu masih menakutkan sekali. Tentu saja, itu adalah penguasa kota-kota Danfe, Devo Zeiss. Yah, dia juga ayah Frandin. Frandin juga ada di kamar, jadi dia mencoba menghiburnya, berkata, "Ayah, semuanya baik-baik saja. Kami memang menerima persyaratan perjanjian yang ditetapkan setelah perang usai, kan? Selama kami tidak mengirim setiap kultivator di Saint Realm atau di atasnya ke benua uringan, kami diizinkan untuk memasukinya. Kami hanya perlu menyatakan niat kami dan tidak mencoba untuk menghindari indera spiritual dari binatang iblis yang menontonnya." Devo melirik putranya, yang telah meningkat sejauh yang membuatnya merasa malu dengan kemajuan kultivasinya sendiri. Tentu saja, dia juga sangat senang memiliki pewaris yang kuat untuk mengambil alih kota di masa depan. Tapi aku masih bisa dibunuh oleh manusia itu sendiri, tahu. Bukannya manusia tidak diperbolehkan menyerang Zasvin di wilayah mereka. Ketika aku mendekati apa yang disebut Sekte Kebebasan, aku bisa merasakan banyak indera spiritual, lebih kuat dariku. Frandin mengangkat bahunya sambil menjawab, fakta bahwa mereka tidak melakukan apapun padamu adalah bukti bahwa negosiasi ini mungkin benar-benar terjadi. Menurut informasi yang kami peroleh, kami setidaknya tahu bahwa teman-temanku adalah bagian dari sekte itu, mari berharap yang terbaik. Baiklah. Semoga saja itu tidak membawa masalah bagi Danve City kita atau kota-kota lain di sekitar yang berpartisipasi dalam negosiasi ini. Devo Zeiss jelas menerima peran itu karena prospek kesuksesannya. Dia jelas tidak akan mundur sekarang karena dia telah melewati tugas paling berbahaya untuk mengirimkan slip giok ke Sekte Kebebasan. Tiba-tiba, seorang bawahan memasuki ruangan, memberitahunya, "Tuan Kota. Kami memiliki manusia di luar yang mengatakan bahwa dia berasal dari Sekte Kebebasan Benua Uringan. Anda menyuruh saya untuk memperingatkan Anda jika hal seperti ini terjadi. Apa yang harus saya lakukan?" Mata Devo dan Frandin berbinar setelah itu. "Cepat, biarkan dia masuk. Pastikan tidak ada yang menganiaya dia. Masa depan ekonomi kota dan kita dan kota-kota lain di sekitar kita bergantung pada ini." Bab 890 Kunjungan Zasvins. Jelas, manusia yang datang untuk menyampaikan pesan memiliki kultivasi yang tinggi, berada di alam inti dan penggabungan jiwa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk melewati tengah kota tanpa Zasvins menghentikannya di beberapa titik. Kita harus ingat bahwa semua manusia dari wilayah Zasvin dikirim ke uringan, jadi itu adalah pemandangan yang langka untuk dilihat sekarang. Setelah beberapa jam berdiskusi, diputuskan bahwa beberapa perwakilan Zasvin akan pergi ke Freedom City untuk menyelesaikan detailnya. Sekte Kebebasan akan menjamin keamanan para perwakilan selama kunjungan. Manusia yang datang juga mengatakan hal lain, memberitahu mereka bahwa Ryan ingin melihat Frandin dan Syria lagi. Meski begitu, dia tidak perlu merasa terpaksa untuk datang. Bagaimanapun, itu akan lebih seperti teman lama yang bertemu. Dengan itu, pria itu meninggalkan beberapa lencana Sekte Kebebasan dengan Frandin dan Devo, memberi tahu mereka bahwa mereka akan diidentifikasi melalui itu. Tanpa lencana, Sekte Kebebasan tidak akan yakin apakah orang lain akan mencoba menyerang mereka atau tidak. Utusan itu kemudian pergi beberapa menit kemudian. "Ayah, aku menuju ke sana bersama Syria," kata Frandin tanpa meninggalkan banyak ruang untuk diskusi. Devo mengangguk, tahu bahwa meskipun itu tidak wajib, kehadiran Frandin pasti akan membuat negosiasi mereka menjadi lebih baik. "Baiklah, omong-omong, di mana gadismu?" Setelah melalui banyak pertempuran dalam perang bersama, Frandin dan Syria tumbuh dekat satu sama lain. Sekarang, mereka tidak repot-repot berpura-pura dan hanya berkumpul. Frandin kemudian merenungkannya sedikit sebelum berkata, "Dia harus berlatih. Anda tahu dia cukup maniak kultivasi. Dia tidak peduli apakah saya menjadi penguasa kota berikutnya atau tidak selama itu tidak campur tangan dengannya." Jadwal. Jadwal latihannya masih kebanyakan dibuat oleh Rowan untuk Frandin. Itu hanya memiliki beberapa penyesuaian untuk digunakan sebagai gantinya untuk wanita. Syria sendiri juga telah melakukan beberapa modifikasi selama beberapa tahun terakhir. "Baiklah, pergi dan panggil dia." Devo bahkan lebih terkesan dengan bagaimana Frandin berhasil mendekati Zasvin perempuan seperti itu. Lagi pula, kultivasinya lebih tinggi dari Frandin meskipun mereka seumuran. Frandin semakin dekat dengan kultivasinya dari waktu ke waktu. Namun demikian, dia selalu setidaknya satu tahap di belakang.
Devo kemudian pergi untuk berbicara dengan penguasa kota di sekitar Danve. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang menginginkan perdagangan ini untuk maju. Keesokan harinya, pesta yang terdiri lebih dari 30 Zasvins dibuat, dan mereka segera menuju ke laut sebelum mulai menyeberanginya. Mereka bahkan memiliki pesawat sehingga mereka bisa membuat perjalanan ini lebih cepat. Benar saja, mereka dihentikan oleh binatang iblis dalam perjalanan mereka ke Pulau Kebebasan. Lagi pula, kapal udara itu memang memiliki beberapa Naschen Sol Zasvins. Jumlah seperti itu masih dapat menyebabkan banyak masalah di wilayah manusia baru karena mayoritas di sana tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Untungnya, segera setelah mereka menunjukkan lencana Sekte Kebebasan, binatang iblis berhenti mengganggu mereka dan membiarkan kelompok itu lewat. Tentu saja, mereka masih menyimpan indera spiritual mereka di atas kapal untuk berjaga-jaga. Namun kali ini, mereka tidak langsung menuju Sekte Kebebasan seperti yang dilakukan Devo. Sebagai gantinya, mereka disuruh melewati Freedom City terlebih dahulu. Disitulah perdagangan akan dilakukan dengan penduduk setempat, jadi tidak ada gunanya mengunjungi sekte itu sendiri. Di Freedom City, pesawat Zasvin berhenti di atas pintu masuk, tidak maju ke depan. Itu karena mereka bisa merasakan sense spiritual manusia di alam transformasi jiwa di sana, mengawasi mereka. Seseorang muncul di sana beberapa saat kemudian untuk menerima perwakilan. Pria itu mendarat di dek kapal udara Zasvin saat dia melihat mereka dengan wajah serius, berkata, "Saya dapat melihat bahwa Anda membawa lencana. Anda melakukannya dengan baik. Jika beberapa dari Anda tidak menyimpannya, saya harus memotongnya, kepala." Kultivasi pria itu jelas berada di alam transformasi jiwa juga, jadi dia sama sekali tidak merasa takut dengan Zasvin jiwa yang baru lahir itu. Sebenarnya, dia memang ingin menyerang, tetapi Freedom Sect meninggalkan perintah yang sangat jelas tentang acara ini. Baiklah, bawa pesawat itu ke menara besar di pusat kota itu. Yang dengan antena besar di atasnya. Keluarga Zasvin mengangguk sebagai tanggapan sebelum menerbangkan pesawat itu sekali lagi. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara dering dari pembudidaya manusia, membuat mereka waspada. Lagi pula, tidak ada yang menjamin bahwa manusia akan menepati janji untuk tidak menyakiti mereka. Namun, Zasvin hanya mengambil perangkat aneh dari sakunya sebelum meletakkannya di telinganya. "Halo, ya, mereka semua sudah ada di sini." Baiklah, biarkan aku bertanya. Keluarga Zasvin tidak mengerti dengan siapa manusia itu berbicara. Lagi pula, tidak ada orang di sana. Namun, manusia mengabaikan itu dan menanyakan hal lain. "Siapa di antara kalian yang Devo Zeiss?" Devo segera melangkah maju setelah mendengar itu. "Saya." Pria itu mengangguk sebagai jawaban, berkata, "Baiklah, Anda dapat mengirim indera spiritual Anda ke perangkat saya ini. Anggap saja seolah-olah Anda menggunakan sense spiritual untuk berbicara dengan seseorang. Yang lain juga dapat melakukan hal yang sama untuk mendengarkan, tapi kamu tidak boleh mengirim pesan kecuali diminta karena hanya Devo yang dipanggil." Secara alami, semua orang penasaran dengan perangkat itu, jadi mereka segera mengirim sense spiritual mereka ke dalam. Saat itulah mereka mendengar suara Ryan bergema di ming mereka seperti pesan spiritual sense. "Jadi kamu Devo?" "Iya. Selamat datang di Kota Merdeka. Saya akan menerima Anda semua di menara nanti. Aku hanya sedikit berdada sekarang." Semua orang terkejut mendengar pesan itu. Saat itulah Devo ingat manusia mengatakan dia bisa menggunakan perangkat itu seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang melalui spiritual sense. "Bisakah kamu mendengarku?" Ryan segera menjawab setelah itu, "Tentu saja, saya bisa. Jangan khawatir, ini adalah perangkat komunikasi yang dibuat oleh sekte kami. Ini disebut smartphone spiritual, dan kita dapat berbicara sebanyak yang kita inginkan. Anda tidak perlu takut terbakar seperti jimat transmisi pikiran." Benar saja, kata-kata itu membuat semua Zasvin di pesawat melebarkan mata mereka. Bab 891 Masalah Utama. Ada alasan bagi Ryan untuk tidak mencoba menyembunyikan keberadaan sistem komunikasi mereka dari Zasvin. Sederhananya, tidak mungkin menyembunyikannya sejak awal. Ini adalah sesuatu yang akan menempati seluruh benua. Bagaimana mereka merahasiakannya dengan puluhan juta orang yang menggunakan perangkat tersebut?
Itu akan menjadi konyol. Belum lagi bahwa Zasvin akan menjadi idiot jika mereka tidak meyakinkan beberapa mantan budak untuk memberikan informasi kepada mereka melalui metode apapun. Karena itu masalahnya, Ryan mengungkapkan semuanya sejak awal. Jangan khawatir, sistem komunikasi yang dibuat oleh sekte saya ini akan tersedia untuk kota Anda juga. Bagaimanapun, itu akan membuat segalanya menjadi sederhana ketika bernegosiasi dengan kedua belah pihak. Sekarang, tolong tunggu di menara sampai perwakilan kota datang dan berbicara denganmu. Saya akan berada di sana juga ketika saatnya tiba. Frandin dan Syria tidak ingin apa-apa selain berbicara dengan Ryan tentang semua yang telah terjadi sejauh ini. Namun, hanya ayah Frandin yang tahu tentang hubungan mereka dengan Ryan. Selain itu, akan menimbulkan malapetaka bagi keluarga mereka jika tersiar kabar. Devo kemudian mengangguk sebagai jawaban, berkata, baiklah, sampai jumpa lagi. Pakar manusia mengambil kembali smartphone spiritualnya sebelum berkata, saya akan melayani Anda selama Anda tinggal, jadi Anda bisa memanggil saya Xian. Namun, jangan terlalu memaksakan keberuntungan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menjadi jahat. Segera setelah itu, dia menunjuk ke menara, memberitahu mereka, nah, saya akan memberi Anda tur singkat di dalam menara dan akan menjelaskan cara kerja sistem komunikasi. Bagaimanapun, kami perlu memasang beberapa antena di sekitar wilayah Anda, jika kalian juga ingin menggunakannya. Tentu saja, tidak ada satupun Zasvin yang tidak tertarik dengan sistem komunikasi itu. Paling tidak, mereka ingin tahu apakah mereka bisa meniru metode itu. Seperti yang bisa dibayangkan, ada master formasi yang hadir di kelompok mereka saat ini, jadi merekalah yang paling bersemangat. Semuanya berjalan lancar di dalam menara komunikasi Freedom City. Xian memberi mereka penjelasan sederhana tentang cara kerjanya dan menunjukkan perangkat ke Zasvin. Sayangnya, bahkan master formasi mereka tidak bisa mengerti apa-apa. Bagaimanapun, itu semua adalah formasi sirkuit, jalur formasi berbeda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu juga mengapa Ryan tidak takut seseorang mencurinya juga. Terutama karena beberapa sains spiritual dari binatang iblis difokuskan di sekte kebebasan. Setelah mereka selesai dengan tur, Xian membawa kelompok itu ke beberapa ruangan, di mana dia memisahkan mereka berdasarkan kota. Meskipun itu membuat para perwakilan gugup, mereka hanya bisa mematuhi aturan Freedom City. Di dalam ruangan yang disiapkan untuk Danve City, Frandin, Syria, dan Devo menunggu waktu mereka akan dipanggil. Yah, mereka juga memikirkan kemungkinan lain. Asteris ketukan, 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 asteris. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu sebelum masuk. Begitu Syria dan Frandin melihat siapa itu, mereka membenarkan kecurigaan mereka, dengan Frandin berkata, seperti yang kuduga, kamu memisahkan kami sehingga tidak ada yang akan merasa curiga jika kamu ingin berbicara dengan Syria dan aku sendirian. Secara alami, yang ada di sana adalah Ryan dan yang lainnya. Hehe, sepertinya kamu mengerti banyak hal dengan sangat baik. Ryan kemudian mendekati Frandin sebelum menepuk bahunya, bertanya, jadi, bagaimana kabarmu? Apakah semuanya baik-baik saja di pihakmu? Jelas, Agis juga ada di sana untuk berbicara dengannya. Berapa banyak kamu dipukuli selama perang? Hahaha. Syria, Kalina, Malaka, dan Kia juga berkumpul untuk berbicara. Kudengar kau dan Frandin bersama sekarang. Benarkah itu? Syria tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi sedikit merah sebelum mengangguk. Ya. Secara alami, gadis-gadis itu langsung beralih ke mode gosip. Tidak ingin ketinggalan, Syria juga bertanya tentang Kia dan Kalina. Saat itulah dia menemukan tentang Agis dan Malaka. Wah, sulit rasanya untuk tidak menemukannya dengan ukuran perut Malaka. Tiba-tiba, seseorang yang diabaikan di sudut memutuskan untuk menarik perhatian mereka. Kamu menculik putraku saat itu dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku. Tentu saja, seseorang itu adalah Devo. Ryan mengangkat bahunya sebagai tanggapan, memberitahu pria itu, bukankah aku mengembalikannya 10 kali lebih baik. Dia adalah kasus yang hilang sebelumnya. Namun, lihat dia sekarang. Berapa banyak Zasvin pada usianya yang dapat menandingi kekuatan dan kultivasinya. Petik 2. Mulut Frandin berkedut sebagai jawaban. Siapa yang tersesat? Kakek ini di sini memiliki kehidupan yang sangat baik sebelum kamu membawaku pergi, kamu tahu. Tentu,
Aku tidak akan memiliki kekuatan yang aku miliki hari ini. Namun, aku masih akan tumbuh menjadi penguasa kota. Danfe di masa depan. Saat itulah Frandin memperhatikan sesuatu, bertanya, ngomong-ngomong, di mana Roan? Ryan memandang Frandin seolah-olah dia idiot, berkata sebagai tanggapan, apakah kamu benar-benar berpikir Roan akan peduli dengan pertemuan emosional seperti itu? Di kepalanya, dia mungkin juga menghabiskan waktu ini untuk berkultivasi. Itu saja. Frandin menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Yah, itu benar. Lagi pula, orang itu adalah mesin pelatihan tanpa emosi. Roan mungkin akan menyukai julukan itu. Sayang sekali dia benar-benar mengabaikan Ryan dan Kalina ketika mereka memberitahu dia bahwa Frandin akan datang. Devo menyadari bahwa dia dilupakan sekali lagi. Berapa lama lagi kamu akan berpura-pura aku tidak ada? Aku tahu ini wilayahmu dan membunuhku itu mudah, tapi aku juga punya harga diri. Ryan kemudian menepuk bahu Devo setelah mendengar itu, berkata, baiklah, baiklah. Apa yang ingin kamu bicarakan? Devo kemudian menatap Frandin dan Syria sebelum melihat kembali ke Ryan, memberitahu mereka, kalian tahu bahwa Frandin, Syria, dan bahkan saya berpartisipasi dalam perang, kan? Saya akan memberitahu Anda sebelumnya meskipun kami membunuh banyak orang, binatang iblis, kami juga membunuh beberapa manusia. Secara alami, ada lebih banyak binatang iblis. Yang ingin saya ketahui adalah apakah itu akan memengaruhi hubungan Anda atau tidak. Karena jika ya, saya ingin tahu sekarang. Kota kami bergantung pada bagaimanapun juga, bahan lokal Uringan Utara. Benar saja, masalah utama dibawa ke meja. Bab 892 semoga sukses dengan itu. Sebagai tanggapan, Ryan hanya mengangkat bahu ketika dia menjawab, aku membunuh banyak Zasvin, bukan? Pada akhirnya, itulah perang. Aku hanya senang Frandin tidak muncul di sisi lain medan perang karena aku tidak akan menahan diri hanya karena dia. Itu adalah jawaban yang sangat lugas, sangat mengejutkan Devo. Begitu, jika kalian semua tidak apa-apa, maka aku jelas tidak masalah dengan itu juga. Tapi aku tidak akan berpura-pura bodoh. Aku masih berpikir bahwa manusia harus melayani kita. Begitulah yang selalu terjadi, sejauh yang saya ingat. Saya tahu itu tidak mungkin lagi, tetapi pola pikir seperti ini tidak akan berubah dalam waktu dekat. Mau tak mau Ryan menatap Frandin setelah mendengar itu, berkata, dia benar-benar ayahmu. Saya setuju. Franda mengangguk setuju. Kita harus ingat bahwa Frandin selalu menjelaskan bahwa dia melihat budak manusia secara berbeda dari kelompok Ryan. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali. Namun demikian, Ryan puas dengan itu. Devo, aku sangat menyukaimu. Selama kamu terbuka dengan perasaanmu, kupikir negosiasi kita akan berjalan jauh lebih lancar. Jelas jauh lebih baik daripada mencoba menyembunyikan semuanya. Ryan kemudian tersenyum sambil melanjutkan, tentu saja, jika kamu mencoba dan berkeliling membunuh manusia atau mencoba menjadikan mereka budakmu, aku pasti tidak akan menahan diri, bahkan jika kamu adalah ayah Frandin. Itu baik-baik saja oleh saya. Devo akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak gugup dengan hasil percakapan ini. Lagi pula, dia memang mengungkapkan perasaannya secara terbuka. Dia masih merasa sedih karena ekonomi kotanya hancur setelah Uringan dibawa pergi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menggunakan koneksi Frandin dengan Ryan untuk meminta bantuan. Setelah itu, Frandin, Syria, Ryan, dan yang lainnya menghabiskan waktu untuk berbicara satu sama lain. Namun, mereka dengan bijaksana menjauhkan perang dari diskusi. Tidaklah menyenangkan mendengar lebih banyak tentang kematian ras mereka. Waktu relaksasi mereka berlanjut sampai tiba-tiba, mereka mendengar ketukan lagi di pintu. Seorang pekerja kota kemudian masuk ke dalam, memberitahu Ryan, Penatua Ryan, semua perwakilan kota di utara negara Fausek sudah ada di sini. Kita dapat memulai negosiasi kapan saja. Ryan mengangguk sebelum melihat yang lain, memberitahu mereka, baiklah, kalian bisa terus berbicara. Aku akan pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan Senior Devo. Kalian semua tidak dianggap sebagai bagian dari ini, jadi aku bisa tidak membiarkanmu datang. Devo mau tak mau bertanya, tidak bisakah Frandin ikut denganku? Dia akhirnya akan mewarisi posisi penguasa kota-kota Danve. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, setiap kota hanya memiliki satu perwakilan,
jadi akan mencurigakan jika kamu memiliki seseorang untuk menemanimu. Mereka mungkin juga berpikir itu adalah perlakuan yang tidak adil. Maaf, tapi ini tidak ada hubungannya dengan hubunganku dengan Frandin. Devo hanya bisa menghela nafas sebagai tanggapan dan menerima pengaturan Ryan. Dalam pertemuan itu, Malo dan Pollyanna jelas-jelas mengambil bagian sebagai pemimpin sekte dan sesepuh sekte lainnya. Suana, yang bertanggung jawab atas kantor sekte, juga berpartisipasi. Seperti yang bisa dibayangkan, pertemuan itu dimulai dengan sangat kasar karena Zasvin masih takut ditangkap sebagai tahanan atau disiksa dan dibunuh. Tentu saja, hal seperti itu tidak terjadi karena penguasa kota atau perwakilan mereka memahami keuntungan ekonomi dari perdagangan ini. Beberapa saat ke dalam negosiasi, Zasvin secara bertahap santai, memahami bahwa manusia benar-benar ingin berbisnis di sini. Itu juga membantu mereka menyatakan kondisi kontrak mereka secara lebih terbuka. Pertemuan itu berlangsung selama beberapa jam dan sampai larut malam. Lagi pula, setiap kota yang berpartisipasi di negara Tasman Kekaisaran Palif memiliki kesepakatan yang berbeda dengan beberapa kota di Vausek. Yah, itu tidak disebut negara Vausek sebelumnya. Pada saat pertemuan berakhir, semua orang di sana merasa sangat lelah secara mental. Lagi pula, perasaan mereka satu sama lain tidak berubah secara tiba-tiba. Manusia masih membenci Zasvin karena menjadi budak atau terkurung di daerah tertutup begitu lama. Zasvin masih berpikir bahwa manusia seharusnya terus menjadi budak mereka. Bagaimanapun, kesepakatan nyata dicapai antara beberapa pihak pada akhirnya. Baiklah, saya ingin perwakilan dari kota-kota negara Vausek untuk kembali dan melaporkan pencapaian Anda hari ini dalam pertemuan ini. Ryan kemudian melihat perwakilan dari kota-kota Zasvin. Adapun kalian, saya ingin membahas sistem komunikasi. Saya ingin menguji apakah menggunakan sistem komunikasi di wilayah Zasvin layak atau tidak. Perwakilan Vausek Country terkejut. Lagi pula, mereka berpikir bahwa sistem komunikasi seharusnya hanya digunakan oleh manusia. Bukankah itu membahayakan keuntungan masa depan manusia jika musuh bisa melakukan hal yang sama? Namun, sebelum mereka dapat menyuarakan pikiran mereka, Ryan menyela mereka, mengatakan kepada mereka, Anda tidak perlu khawatir. Sekte kebebasan kami jelas memiliki pemikirannya sendiri dengan menawarkan ini. Ini tidak akan membahayakan situasi manusia di masa depan. Saya bisa menjamin sebanyak itu. Hanya setelah mendengar konfirmasi Ryan, orang-orang itu keluar dari ruangan, hanya menyisakan anggota Zasvin dan sekte kebebasan di dalamnya. Ryan kemudian tersenyum pada Zasvins, memberitahu mereka, kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Apakah kamu ingin mencoba sistem komunikasi terserah kamu. Aku tidak akan menjelaskan mengapa itu tidak menjadi masalah, untuk umat manusia kita. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Zasvin tidak akan bisa menggunakannya untuk melawan kita. Yah, selama itu hanya digunakan untuk hal-hal selain berbicara tentang menyerang benua ringan, itu kurang lebih baik-baik saja dengan kita. Keluarga Zasvin saling memandang dengan sedikit keraguan. Mereka memikirkan hal yang sama dengan manusia lain yang pertama kali mendengar tentang sistem. Bukankah sekte kebebasan akan menggunakannya untuk mendengarkan pesan mereka? Tapi sekali lagi, Ryan menggunakan alasan yang sama seperti sebelumnya, yang memaksa mereka untuk diam. Pada akhirnya, hanya setengah dari Zasvin yang setuju dengan membiarkan sekte kebebasan memasang beberapa antena untuk pengujian sementara yang lain pertama-tama akan menonton dan melihat bagaimana hasilnya. Ryan tidak kecewa dengan itu. Bahkan, dia terkejut setengah dari mereka menerimanya. Yah, mereka mungkin berpikir untuk menggunakan master formasi mereka sendiri untuk menganalisis dan mereproduksi formasi sirkuit. Hehe, semoga beruntung dengan itu. Bab 893 di atas rel. Ryan cukup yakin bahwa tanpa metode yang ditunjukkan dalam formasi repositori di sistem permata jiwa, orang-orang itu pasti tidak akan bisa menirunya. Juga, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan itu tanpa sepengetahuan Ryan tentang dunia modern. Ryan sendiri tahu betapa sulitnya mengajari Kia dan yang lainnya tentang prinsip-prinsip yang ditemukan oleh sains modern, yang tidak pernah dianggap ada oleh mereka. Tanpa prinsip-prinsip itu, bahkan jika Zasvin memiliki metode untuk membuat formasi sirkuit di tangan mereka, akan terlalu sulit untuk menghidupkannya. Pertemuan itu akhirnya berakhir beberapa saat kemudian ketika Ryan menyelesaikan perincian tentang kota mana dan di mana antena di kota-kota Tasman Country akan dipasang. Secara keseluruhan,
negosiasi berjalan dengan baik, dan kedua belah pihak akan mulai berdagang dalam waktu 1 bulan. Kembali di Freedom Sect, Rowan dan Zuo sedang berkultivasi di sebuah ruangan. Rowan akhirnya mendapatkan versi manual kultivasi magnetisme yang berfungsi sempurna, yang saat ini digunakan Zuo. Dengan energi spiritual lingkungan pada tingkat peringkat 3, budidaya Zuo meroket, membawanya ke tahap akhir dari alam pengumpulan energi dalam beberapa bulan terakhir ini. Tentu saja, Rowan tidak meninggalkan Zuo hanya berkultivasi. Pulau Kebebasan memiliki banyak binatang iblis di tahap 4 atau lebih rendah. Berkat itu, tidak ada kekurangan lawan yang harus dihadapi Rowan melawan Zuo. Dia juga memastikan untuk melatih bocah itu dalam pertempuran dengan benar. Karena itu, Zuo sudah bisa melawan binatang iblis tahap 2 awal dengan sifatnya. Pada awalnya, bocah itu lebih gemetar daripada melawan, dan Rowan harus menyelamatkannya beberapa kali. Secara alami, cedera juga konstan. Padahal, Rowan tidak terlalu peduli. Dengan skill instant recovery milik Ryan, Zuo kemungkinan besar bisa disembuhkan asalkan dia tidak mati. Selama waktu inilah Zuo juga mengerti mengapa Rowan disebut Raja Iblis di sekte tersebut. Faktanya, jadwal latihan Zuo jauh lebih sulit daripada kebanyakan. Bagaimanapun, dia memiliki perhatian total Rowan, sementara murid-murid lainnya hanya menerima rutinitas pelatihan standar. Yah, bahkan yang standar pun sangat buruk, membuat Julia merasa kasihan pada anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Meskipun demikian, semua orang yang bergabung dengan sekte mengerti bahwa mereka semua bekerja. Itu bukan lingkungan yang menindas di mana anjing memakan anjing seperti kebanyakan tempat di luar. Sekte itu sangat bersatu, jelas karena pengalaman yang sama yang mereka miliki di masa penguasa jiwa. Adapun murid baru, mereka dengan cepat dibawa dekat dengan murid sekte. Bahkan perbedaan bakat antara yang lama dan yang baru tidak menghentikan para murid senior untuk menjadi dekat dengan yang baru. Untuk itu, Ryan mau tidak mau menyebutkan satu kali. Di mana Anda akan menemukan sekte di dunia kultivasi di mana hampir, jika tidak semuanya begitu setia. Tak satu pun dari mereka ingin meninggalkan tempat ini, dan lingkungan seperti itulah yang saya suka. Sementara itu, sistem komunikasi akhirnya mulai mengambil langkah selanjutnya, berkembang di luar Fawcett Country. Sekte telah memperoleh lebih banyak master formasi dari luar, berkat pengaruhnya. Akibatnya, itu meningkatkan kecepatan antena diproduksi. Itu belum semuanya. Kelompok Srevil akhirnya selesai mengembangkan pengukir rune minuskule yang baru. Itu berarti Nokia Ryan sekarang dapat diproduksi secara massal. Seseorang tidak perlu menjadi master formasi tingkat surga untuk membangunnya lagi. Tentu saja, dalam hal pengembangan model baru, master formasi tingkat surga masih diperlukan. 9 bulan setelah perang usai, Freedom City mulai terbentuk. Sama seperti kota binatang iblis di benua binatang iblis, kota kebebasan juga mulai membuat semua ras berjalan di jalanannya. Jelas, itu berarti Zasvin dan binatang iblis dapat ditemukan di sana. Hanya saja jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan manusia. Meskipun demikian, Tuan Kota-Kota Kebebasan, yang juga merupakan bagian dari Sekte Kebebasan, melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia memastikan bahwa manusia tidak akan menyerang pedagang Zasvin yang datang dari kota negara Tasman Kekaisaran Palif. Faktanya, para pedagang itu senang datang ke kota kebebasan karena konsentrasi energi spiritual di sini sangat tinggi. Beberapa bahkan menemukan cara untuk tinggal secara permanen sambil terus berdagang dengan manusia. Selama waktu ini, beberapa terobosan kultivasi terjadi dalam kelompok Ryan. Malaka dan Kia telah mencapai tahap puncak dari Core dan Soul Fusion Realm. Agis adalah hal yang sama. Namun, yang terjauh di depan masih Kalina, yang selalu memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari yang lain. Dengan Rowan's Heaven Initial Level Cross Realm Peel, dia akhirnya memasuki Nash-Chen Soul Realm. Orang harus ingat bahwa sebelum Ryan dan Rowan berpisah dari Kalina, kultivasinya lebih tinggi dari mereka. Jadi itu normal baginya untuk menjadi yang pertama di antara yang lain untuk sampai ke ranah itu. Ryan dan Rowan juga tidak ketinggalan. Celis, Ryan, Rowan, dan Kentucky memiliki koneksi kultivasi di mana mereka dapat menarik satu sama lain, menjaga tingkat kultivasi mereka setara. Celis sudah memiliki tingkat penyerapan energi spiritual yang sangat tinggi karena rasnya, cedar menelan dunia. Dua peningkatan penyerapan energi spiritual terakhir Ryan dan Rowan hanya membuatnya menjadi lebih cepat.
Last but not least, Kentucky juga memperoleh upgrade yang sama dengan mereka. Karena itu, mereka berempat maju ke tahap akhir dari alam jiwa baru lahir atau tahap 5 binatang iblis tahap akhir. Ryan, Rowan, dan Kentucky bahkan belum berusia 40-an, jadi orang bisa membayangkan betapa terkejutnya para ahli sekte lainnya ketika mereka mendengarnya. Mereka semua mengerti bahwa si kembar dan burung iblis surgawi ini akan menjadi pilar pendukung sesungguhnya dari sekte di masa depan bersama dengan Celis. Lagi pula, tidak hanya kultivasi mereka yang tinggi, kekuatan tempur mereka juga beberapa tahap lebih tinggi dari mereka sendiri. Namun, berita terbesar di bulan ke-9 bukanlah semua itu. Sebaliknya, itu adalah kelahiran anak Malaka dan Agis. Anehnya, ini adalah anak pertama yang lahir di Sekte Kebebasan. Bab 894 kami mengerti. Jadi, dia perempuan, iya. Ryan berkata sambil melihat bayi yang dipeluk dalam pelukan Malaka. Yah, mereka semua sudah tahu tentang itu karena mereka bisa merasakannya di perut Malaka dengan indera spiritual mereka. Ryan kemudian mengambil orb pengukuran kekuatan jiwa dan menyuruh bayi kecil itu menyentuhnya. Kekuatan jiwa, 24 poin. Asteris wow, asteris. Pada akhirnya, Ryan benar. Karena Malaka dan Agis mengembangkan kekuatan jiwa, anak mereka mewarisi sifat itu. Namun, itu bukan sesuatu yang mengesankan. Jika seseorang memikirkan Frandin, misalnya, dia memiliki 73 poin ketika dia lahir. Meskipun 73 poin dianggap sebagai nilai tinggi untuk Zasvins yang baru lahir, 24 poin berada di ujung yang lain. Itu dianggap di bawah rata-rata. Jumlah kekuatan jiwa yang dia miliki tidak masalah. Faktanya adalah dia memiliki di atas 20 poin. Setelah dia cukup dewasa, dia akan dapat memanipulasi dan melatihnya. Juga, itu berarti formasi tanda jiwa garis darah sekarang tidak berguna baginya karena kekuatan jiwanya terlalu tinggi. Inilah yang aku inginkan terjadi pada semua manusia di benua uringan. Ryan jelas senang melihat itu. Bahkan jika nilainya di bawah 20 poin, faktanya kekuatan jiwa anak itu akan berkembang dengan sendirinya selama beberapa tahun ke depan. Karena itu, cepat atau lambat akan melampaui 20 poin karena mewarisi garis keturunan orang tuanya. Kia memeluk gadis kecil itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu sudah memutuskan nama untuknya? Malaka segera mengangguk, menjawab, ini Mia. Segera, semua orang mengerti. Itu adalah nama Master Tua Malaka, Master Sekte Dalamu, yang mati di planet Sunkan. Bahkan sekarang, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi setelah penghancuran planet ini. Kata-kata itu juga mengingatkan Ryan pada adiknya, Rana. Dia baru saja lahir ketika peristiwa itu terjadi. Nama yang bagus sekali, Malaka. Yang lain juga setuju dengan Ryan. Memang, aku tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik. Saya pikir itu hebat. Rowan, yang belum mengatakan apa-apa sampai sekarang, mendengus sebagai tanggapan, berkata, begitu. Itu berarti kamu masih ingat hari-hari pelatihanmu dengan tuan lamamu. Itu bagus. Aku akan memastikan untuk membuat jiwanya di dunia bawah bangga. Sekarang anak Anda akhirnya lahir, Anda sebaiknya bersiap untuk menebus semua kemalasan hingga saat ini. Ekspresi Malaka menjadi pucat setelah mendengar itu, lebih dari setelah melahirkan. Ahem, mungkin kita harus memilih nama lain untuknya. Bagaimana menurutmu, Agis? Agis membuang muka, berpura-pura tidak mendengar apa-apa saat dia bersiul. Cuaca bagus di luar, bukan begitu? Hari ini sangat mendung. Malaka sudah menangis setelah itu. Pengkhianat. Asteris hahaha. Asteris. Suasana di ruangan itu segera menjadi cerah sekali lagi. Ryan, sejenak, melirik Rowan, yang memejamkan mata seolah tidak terjadi apa-apa. Yah, tidak setiap hari kamu melihat kematian itu sendiri peduli dengan perasaan semua orang. Itu benar. Kita bisa mengatakan bahwa Raja Iblis membaik, bahkan jika itu adalah langkah kura-kura tua. Sister Orb juga setuju dengan pemikiran Ryan. Rowan benar-benar mengabaikan keduanya sebelum berbalik untuk meninggalkan ruangan. Dia melihat apa yang ingin dia lihat, yaitu kekuatan jiwa bayi itu. Itu berarti rencana Ryan untuk membangkitkan kekuatan jiwa manusia bisa benar-benar berhasil. Faktanya, Ryan merasa jauh lebih percaya diri begitu dia melihat angka-angka di orb pengukuran kekuatan jiwa. Lagi pula,
dia hanya bisa menggunakan perasaannya pada Life Force untuk mengkonfirmasinya sejauh ini. Memiliki bukti nyata di depannya adalah cerita lain sama sekali. Kemudian pada hari itu, Ryan pergi untuk memeriksa laporan peralatan yang dibuat dengan logam pengumpul elemen ringan. Dia menghabiskan cukup banyak waktunya membuat banyak potongan besar ingot tingkat rendah. Ingot itu kemudian dikirim ke beberapa kota di mana emas dan pandai besi mengubahnya menjadi peralatan kecil dan murah. Freedom Sek bahkan membuat perusahaan baru hanya untuk itu, Freedom Healing Sa. Tidak ada yang mengerti mengapa Ryan memasukkan nama Sa. Kalian tidak perlu mempedulikannya. Itu hanya selera pribadi, atau begitulah kata Ryan. Para murid di kantornya mengatur semua kertas dan slip batu giok sehingga Ryan hanya perlu membacanya. Oh, jadi kami bisa menurunkan harga sampai orang bisa membelinya dengan koin kuper, ya. Hebat. Peralatan Freedom Healing Sa memiliki efek yang baik pada cedera, terutama pada orang yang tidak memiliki kultivasi. Seseorang harus ingat bahwa semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit bagi Ryan untuk sembuh. Seseorang dapat mengambil Pex dan Darian, dua binatang iblis tahap 9 surgawi, sebagai contoh. Dalam kasus Darian, Ryan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menanganinya. Namun, manusia biasa, yang jelas merupakan mayoritas, tidak memiliki kultivasi apapun. Disitulah peralatan penyembuhan Ryan membuat dampak terbesar. Anak-anak yang jatuh ke tanah dan lututnya memar, misalnya. Hanya dalam beberapa jam, luka seperti itu akan hilang selama mereka terus memakai healing collar. Seseorang tidak bisa meremehkan kekuatan ini. Memar bukanlah hal yang hilang hanya dalam beberapa jam. Biasanya, mereka akan memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada seberapa serius mereka. Sedangkan untuk cedera yang lebih serius, seperti patah tulang dan sebagainya, beberapa hari memakai healing equipment biasanya sudah cukup. Ingot Ryan semuanya memiliki rune pengumpulan energi spiritual yang sangat kecil di mana-mana. Karena logam mengumpulkan elemen cahaya setelah energi spiritual dituangkan ke dalam, mereka terus-menerus menyerap dan melepaskan sejumlah kecil elemen cahaya di tubuh pengguna. Sekarang perusahaan berhasil menurunkan harga mereka menjadi koin tembaga belaka, jelas menjadi kantong panas di tangan toko-toko yang menjualnya. Beberapa negara melihat peluang ini dan segera membuat kesepakatan dengan Freedom Healing Sa. Jelas, perusahaan menerima semuanya selama mereka mempertahankan basis bisnis, yaitu harga rendah. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan pemakainya untuk mengembangkan kekuatan jiwa mereka. Jika aku tidak salah, aku akan melihat beberapa perkembangan dalam beberapa bulan ke depan di area di mana peralatan jenis ini pertama kali diperkenalkan. Dia hanya bisa menunggu untuk melihat bagaimana kelanjutannya dari sana. Ryan kemudian melihat ke salah satu murid di kantornya sebelum berkata, pastikan untuk menjaga orb pengukuran jiwa tersedia untuk umum di mana-mana. Katakan saja bahwa manusia pertama yang mencapai kekuatan jiwa lebih dari 20 poin akan menerima hadiah berupa koin emas dari Sekte Kebebasan. Para murid segera mengangguk setelah itu. Ya, Penatua Ryan, kami sudah memiliki mitra kami yang mengerjakannya. Jika Anda mengunjungi daerah pertama yang menerima item penyembuhan kami, Anda akan melihat bahwa kota mereka memiliki orb pengukur kekuatan jiwa yang diposisikan di jalan-jalan yang ramai. Mitra kami, yang menjualnya, juga mempromosikannya di toko mereka sendiri. Ryan puas dengan itu. Bagus. Beritahu aku segera setelah manusia dengan lebih dari 20 poin kekuatan jiwa muncul. Aku ingin pergi dan melihatnya sendiri. Kami mengerti, Penatua Ryan. Bab 895 menyebar. Acara lain juga terjadi selama ini. Freedom Sek telah memasang beberapa antena di kota-kota di Tasman Country. Tentu saja, ada beberapa antena lagi yang dipasang antara Sekte Kebebasan dan kota-kota juga. Bagaimanapun, antena harus berada dalam jangkauan satu sama lain. Bahkan jika sinyal dapat ditekuk karena energi spiritual, antena masih memiliki batas jangkauan seberapa jauh mereka dapat menyebarkan sinyal. Sekarang Sekte Kebebasan dapat memproduksi smartphone spiritual secara massal, mereka memberikan beberapa ribu di antaranya kepada Zasvin. Itu bahkan tidak mendekati jumlah yang didistribusikan di benua uringan. Namun demikian, itu merupakan bantuan besar bagi Zasvin sendiri. Itu karena smartphone spiritual tersebut tidak perlu digunakan untuk berbicara dengan manusia di uringan saja. Penguasa kota dan tetua lainnya di posisi tinggi di kota-kota Zasvin itu juga bisa berbicara satu sama lain.
Mereka tidak perlu menggunakan jimat transmisi pikiran yang mahal dan bisa langsung memanggil pihak lain. Karena itu, kota-kota yang menerima pemasangan antena di wilayah mereka mulai mendapatkan keuntungan dalam negosiasi. Banyak hal dapat diselesaikan dengan sangat cepat dengan panggilan sederhana, daripada harus pergi jauh-jauh kembali ke kota mereka dan kemudian kembali lagi. Seperti yang bisa dibayangkan, separuh kota lainnya yang hanya ingin melihat bagaimana antena itu akan beroperasi di wilayah Zasvin segera menghubungi Sekte Kebebasan. Mereka tidak bisa menunggu lagi dan meminta kota mereka untuk menerima beberapa antena dan smartphone spiritual. Namun, saat itulah Ryan mengubah persyaratan, memberitahu mereka, kalian adalah orang-orang yang tidak menginginkannya sebelumnya. Sekarang kami memiliki beberapa kali jumlah kota di benua uringan kami yang menunggu dalam antrian. Maaf, tapi kami tidak akan dapat memasang antena di kota Anda dalam waktu dekat. Coba saya periksa di sini, kami memiliki kekosongan dalam jadwal pemasangan kami 3 tahun dan 2 bulan dari sekarang. Yah, kita semua adalah kultivator, jadi seperti itu sedikit waktu tidak masalah bagi kita, kan? Apa? Seorang tetua klan dari kota bernama Yistrik terkejut setelah itu. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? Kami tidak bisa menunggu selama itu. Yah, Ryan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami dapat menempatkan Anda di depan dalam antrian, tetapi akan ada harganya. Benar saja, momen kunci tiba. Penatua jelas tidak menyukai gagasan itu. Namun, sistem komunikasi Sekte Kebebasan terlalu penting saat ini. Tergantung harganya, kami tidak keberatan membayarnya. Namun, itu tidak bisa menjadi sesuatu yang absurd. Jika harganya di atas jumlah pendapatan yang akan kami dapatkan selama ini sambil menunggu, maka kami tidak akan menerimanya. Petik 2. Ryan tertawa menanggapi setelah itu, berkata, hahaha. Tapi tentu saja, sebenarnya, aku punya ide. Bagaimana kalau Sekte Kebebasan kita menerima 10% dari pendapatan kota selama 3 tahun ke depan? Ini akan menjadi sangat kecil, nilai setiap bulan, dan Anda pasti akan mendapat manfaat lebih banyak. Ide Ryan sangat jelas. Setelah sistem komunikasi diperkenalkan di kota tua, pendapatan mereka akan meningkat cukup banyak, 10% dari pendapatan sebenarnya kota itu pasti tidak sebanyak setelah mereka mendapatkan antena dan smartphone spiritual. Penatua jelas tahu mengapa Ryan mengusulkan kesepakatan itu. Baiklah, kalau begitu kita punya kesepakatan. Padahal, kamu harus melakukan instalasi paling lama dalam waktu 1 bulan. Namun demikian, Penatua hanya bisa menerima tawaran itu. Dia takut jika dia mencoba menawar, Ryan akan menyerah pada gagasan itu. Hal yang sama terjadi dengan banyak kota lain di Tasman Country. Bahkan, hal itu juga terjadi di Uringan. Untuk Freedom Communication Ltd, itu adalah penghasilan tambahan di atas penghasilan bulanan yang sudah mereka dapatkan untuk penggunaan sistem mereka. Karena itu, jenis profesi tertentu mulai muncul di Sekte Kebebasan, administrasi. Bisnis sekte berkembang terlalu cepat, jadi mereka membutuhkan orang yang memenuhi syarat untuk mengurusnya. Suana, orang yang bertanggung jawab atas sebagian besar masalah administrasi di sekte itu, jelas sangat menyambut baik penambahan kelas tipe baru ini di sekolah. Hal baik lainnya adalah bahwa murid lama sekte itu sebagian besar adalah manusia yang sangat berbakat dengan bakat warna biru ke atas. Itu juga mencerminkan kemampuan mereka untuk mempelajari hal-hal yang rumit, sehingga banyak dari mereka menunjukkan beberapa janji. Adapun mengapa begitu banyak yang tertarik, itu karena sekte itu sangat murah hati dengan batu roh dan poin sekte kepada mereka yang mengambil posisi seperti itu dalam bisnis sekte. Semuanya berjalan sangat baik di Sekte Kebebasan sampai bulan ke-10 setelah perang. Namun, sekitar waktu inilah para petinggi dari benua Zasvin mulai memperhatikan mereka. Sistem komunikasi. Komunikasi jarak jauh hampir tanpa biaya. Mungkinkah? Bagaimana cara kerjanya? Kirim seseorang untuk memeriksa smartphone dan antena spiritual itu. Kita perlu mencari tahu bagaimana mereka bekerja. Kirim anggota terbaik kita. Guild Master Formasi kita harus mengetahui metode bagaimana sistem ini dibuat. Itu semua untuk apa-apa, meskipun Persekutuan Master Formasi bahkan mengirim Master Formasi tingkat tinggi dan puncak surga mereka untuk memeriksa sistem komunikasi Ryan. Sayangnya, mereka tidak bisa memahami bagaimana formasi sirkuit dan rune mereka bekerja.
Aku mengenali beberapa rune formasi yang digunakan. Namun, bagaimana benda ini bekerja? Kenapa kamu bertanya padaku? Masalahnya adalah ada rune yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Rune, hahaha. Hal-hal ini benar-benar berbeda dari apa yang telah kita lihat sejauh ini. Bisakah kamu mengatakan apakah itu rune atau bukan? Aku pasti tidak bisa. Ini tidak berhasil. Bahkan dengan sampel tepat di depan kita, kita tidak dapat memahami apapun tanpa metode yang digunakan untuk membangun antena, dan mengendalikan formasi ini. Akhirnya, setelah banyak diskusi dan pengujian, Master Formasi dari Guild Formasi mencapai kesimpulan. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Kita perlu menemukan Master Formasi yang bertanggung jawab atas penciptaan hal-hal ini. Bab 896 Bermimpilah. Tentu saja, tidak butuh waktu lama bagi Master Formasi untuk mengetahui bahwa Sekte Kebebasan bertanggung jawab untuk itu. Segera setelah itu terjadi, mereka mengirim orang ke Freedom City untuk belajar lebih banyak tentang penciptanya. Bahkan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya karena Ryan tidak pernah benar-benar berusaha merahasiakannya. Hanya saja setelah mereka mengetahui tentang dia, para Zasvin yang memiliki hubungan dengan penguasa jiwa merasa agak tidak nyaman. Jadi, itu adalah manusia yang mengerjakan formasi di markas penguasa jiwa. Bukankah itu berarti Ryan mengembangkan jenis formasi komunikasi baru ini setelah mempelajarinya dari penguasa jiwa? Itu tidak masuk akal. Aku membantu penguasa jiwa dengan beberapa formasi sebelumnya. Aku yakin mereka tidak memiliki hal seperti itu. Kecuali mereka menyembunyikan metode baru ini sampai sekarang. Itu bahkan lebih tidak mungkin, bukan begitu? Jika mereka memiliki akses ke formasi semacam ini sebelumnya, mereka akan menggunakannya selama perang. Tidak bisakah kamu melihat seberapa besar perbedaan yang akan terjadi jika mereka memilikinya di sana? Tidak mungkin mereka menyembunyikannya. Kalau begitu, Ryan mengembangkannya sendiri, tapi hal-hal yang dia pelajari tentang formasi di markas Soul Rulers pasti membantu. Seseorang tidak bisa menyalahkan para master formasi itu karena berpikir seperti itu. Lagi pula, tidak ada orang lain selain Divine Demon Beast dan teman-teman Ryan yang tahu bahwa kelompoknya berasal dari planet lain. Apalagi fakta bahwa Ryan memiliki sistem permata jiwa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mencoba menculik Ryan atau salah satu master formasi yang bekerja di Sekte Kebebasan. Hahaha, semoga berhasil. Dari saat aku memasuki benua uringan, para Demon Beast terus-menerus menjaga sense spiritual mereka padaku. Aku benar-benar yakin tidak ada yang bisa menyentuh Sekte Kebebasan kecuali mereka mengirim nenek moyang Zasvin. Berlombalah untuk melakukan pekerjaan itu. Itu tidak akan terjadi karena akan melanggar kesepakatan. Leluhur ingin menggunakan tempat suci binatang buas untuk menuju ke alam dewa. Tidak peduli seberapa penting sistem komunikasi ini. Mereka tidak akan membahayakan peluang mereka untuk memasuki alam kultivasi yang lebih tinggi hanya untuk mendapatkannya. Dengan itu, Zasvin berada dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka perlu mendapatkan metode untuk membangun sistem komunikasi. Di sisi lain, mereka tidak bisa memulai insiden melawan binatang iblis. Jika tidak, leluhur Zasvin dari penguasa jiwa secara pribadi akan datang dan membunuh mereka. Pada akhirnya, mereka hanya punya satu pilihan. Apakah kita benar-benar perlu bernegosiasi dengan manusia? Mereka hanya budak beberapa bulan yang lalu. Benar saja, perasaan itu mengganggu semua Formation Masters dari Formation Master Guild. Namun demikian, mereka hanya bisa menerima pilihan itu dengan enggan karena mereka tidak dapat mengetahui cara kerjanya sendiri. Mereka membutuhkan prinsip-prinsip di balik pembuatan sistem komunikasi. 11 bulan setelah perang, seorang murid datang ke kantor Ryan untuk menyampaikan pesan, mengatakan kepadanya, Penatua Ryan, tampaknya ada beberapa guru formasi Zasvins menunggu untuk berbicara dengan Anda di luar sekte. Saya memberitahu mereka ratusan kali bahwa Anda tidak ingin diganggu, tetapi mereka tidak menyerah. Haruskah saya menelepon Penatua Julia atau Rarigo? Ryan terkejut sesaat, tetapi dia tahu untuk apa Zasvin datang ke sini. Dengan itu, dia menjawab, tidak perlu. Anda dapat memberitahu para penjaga untuk memandu Zasvin ke kantor saya. Jika ada yang bertanya, beritahu mereka bahwa itu adalah keputusan saya. Murid itu segera mengangguk. Ya, Penatua Ryan. Mau tak mau Ryan merenungkannya setelah itu, berpikir dalam hati, yah, itu lebih cepat dari yang kukira.
Sepertinya Guild Formasi cukup tertarik dengan sistem komunikasi. Kalau tidak, saya akan memasuki tanah suci binatang sebelum mereka muncul. Ryan kemudian memikirkannya dari perspektif lain. Oh well, ini juga kesempatan bagus karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Lebih baik tinggalkan semuanya di rel sebelum itu. Secara alami, Ryan menerima beberapa pesan sense spiritual yang menanyakan mengapa Zasvin diizinkan masuk sekte. Namun demikian, Ryan hanya mengatakan kepada mereka untuk melupakannya karena dia memiliki segalanya di bawah kendali. Keluarga Zasvin menyadari bahwa mereka tidak sedikit pun disambut di sana, tetapi mereka mengabaikan semua itu. Untuk sistem komunikasi, mereka rela memasuki sarang komodo. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang murid sekte membawa kelompok master formasi Zasvin ke kantor Ryan. Halo semuanya. Kalian mengejutkan saya ketika saya menerima pesan bahwa beberapa Zasvin ingin berbicara dengan saya, kata Ryan sambil tersenyum. Bagaimanapun, aku senang kalian semua ada di sini. Aku harap kita juga bisa bersenang-senang. Jadi, untuk apa kalian datang untuk berbicara denganku? Rombongan Zasvin langsung menatap salah satu anggotanya yang berada di tengah. Dari kelihatannya, dia adalah pemimpin partai ini. Melihat tatapan mereka, Zasvin melangkah maju dan berkata, bagus bahwa Anda menerima kami. Nama saya Larevin Dubam, salah satu tetua di Persekutuan Master Formasi Kekaisaran Palif. Saya yakin Anda sudah tahu mengapa kami ada di sini. Kami menginginkan metode untuk membangun formasi sistem komunikasi. Benar saja, si penatua bertindak sangat tinggi dan perkasa. Di matanya, dia masih seorang Zasvin, sedangkan Ryan hanyalah seorang manusia. Apakah pengetahuan Ryan tentang formasi lebih baik daripada miliknya atau tidak, tidak masalah. Namun, Ryan tidak peduli dengan perasaan pria itu, dengan menjawab, oh, begitu. Baiklah, sistem komunikasi adalah sesuatu yang saya ciptakan. Katakan, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Bukankah itu sudah jelas? Sistem semacam ini dapat mengubah dunia. Setelah kita mempelajari cara membuatnya, kita dapat meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan ini ke seluruh dunia. Anda harus merasa terhormat bahwa guild formasi kita bersedia untuk setidaknya mengakui pencipta menjadi manusia. Ryan tidak bisa menahan tawa setelah itu. Hahaha, sungguh, ini suatu kehormatan. Sayang sekali saya tidak peduli tentang itu. Anda ingin tahu bagaimana membangun sistem komunikasi saya? Bermimpilah di bab 897 ikuti aku. Jelas, bukan itu yang ingin didengar Larevin. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya, menggunakan metode lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia bertanya, apa? Apakah Anda ingin pembayaran? Kami tidak keberatan. Katakan saja harga Anda, dan kami dapat menyediakannya. Selama karena itu tidak masuk akal, kita pasti bisa menyelesaikannya. Jangan meremehkan dana dari Guild Master Formasi. Ryan menyipitkan matanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, sepertinya Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak punya alasan untuk memberikannya kepada ras Zasvin Anda. Lagi pula, bukankah itu akan digunakan untuk melawan ras manusia saya setelah perjanjian non-agresi selama 1000 tahun telah berakhir? Tidak ada harga yang bisa membayar untuk itu. Larevin tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, alasan menyebalkan macam apa itu. Anda berbicara tentang sesuatu yang hanya akan terjadi 1000 tahun di masa depan. Apakah Anda benar-benar berpikir kita tidak dapat mengetahui bagaimana sistem komunikasi ini bekerja sampai saat itu? Anda harus mengambil apa yang Anda bisa selagi kami masih bersedia membayar. Ryan mendengus setelah mendengar itu. Saya benar-benar berpikir Anda tidak dapat mengetahui cara kerjanya bahkan dalam 1000 tahun. Begitulah kepercayaan diri saya. Hanya sedikit master formasi di Sekte Kebebasan yang tahu bagaimana komponen inti dibuat. Belum lagi mereka memiliki pembatasan juga diterapkan pada ingatan itu. Bahkan jika kamu menangkap beberapa dari mereka, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana sistem komunikasi bekerja. Sekte Kebebasanku memiliki kendali penuh atas itu. Larevin merasa ingin membunuh Ryan saat itu juga. Pembatasan memori adalah sesuatu yang diciptakan oleh ras Zasvin mereka. Bagaimanapun, ras mereka pandai dalam masalah jiwa. Dia hanya tidak berharap bahwa manusia akan dapat menggunakannya juga. Namun, mengingat Ryan tinggal di markas Soul Rulers untuk beberapa waktu, dia tidak terkejut bahwa Ryan mendapatkan metodenya.
Bagus. Larevin akhirnya memutuskan untuk mengalah. Apa yang kamu inginkan untuk mengizinkan formasi Master Guild kami untuk mendapatkan metode pembuatan? Dan jangan bilang tidak ada cara untuk mendapatkannya karena kamu tidak akan menerima kami sebaliknya. Apakah aku salah? Mendengar itu, ekspresi marah Ryan tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Alih-alih, senyum cerah muncul saat dia berkata sebagai tanggapan, "Ayo, Penatua Larevin. Kita semua adalah master formasi di sini, bukan? Itu berarti kita semua adalah teman. Bagaimana saya bisa meminta sesuatu dari Anda? Namun, karena kamu sudah menawarkan, tidak sopan bagiku untuk menolak." Larevin dan Zasvin lainnya hampir muntah darah setelah mendengar itu. Bisakah dia lebih tak tahu malu dari itu? Saya ragu begitu. Anda baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa Anda tidak akan menjualnya kepada kami, ingat. Namun demikian, mereka menyimpan pikiran itu di dalam. Yang penting sistem komunikasinya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Ryan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menggambar peta wilayah Zasvin di udara. Aku tidak peduli dengan pembayaran karena sistem ini akan memberi sekteku uang dan batu roh sebanyak yang dibutuhkan. Yang aku inginkan adalah bantuan guild formasi. Membantu. Mereka mengharapkan harga yang tidak masuk akal, bukan semacam bantuan. Namun demikian, sesuatu memberitahu mereka bahwa mereka pasti tidak akan menyukai gagasan itu. Ya, tolong. Ryan melanjutkan, persekutuan master formasi memiliki banyak pengaruh di seluruh wilayah Zasvin. Karena itu, aku membutuhkanmu untuk membantuku mempromosikan koeksistensi yang bersahabat antara manusia dan Zasvin. Mulai sekarang, persekutuan formasi akan menerima manusia di dalamnya, peringkat dan tidak akan mentolerir rasisme di antara anggotanya. Untuk memulai, saya ingin Guild Master Formasi membuka cabang di kota kebebasan kami dan membawa Master Formasi untuk mengajar manusia yang memutuskan untuk memasuki dunia formasi. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. Tentu saja, permintaan Ryan jauh melebihi apa yang mereka harapkan darinya. Tidak ada harga yang terlibat dalam kesepakatan ini, hanya kebanggaan. Bisakah Guild Master Formasi benar-benar memutuskan untuk mengubah dirinya sendiri? Namun, beberapa Zasvin langsung berpikir, tunggu, kita tidak perlu melakukan itu. Kami hanya dapat menerima tawaran idiot ini dan mendapatkan metode pembuatan sistem komunikasi. Setelah itu, kita bisa mengabaikan kesepakatan ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa yang akan dia lakukan tentang itu? Mengeluh tentang kami yang melanggar kesepakatan kami dengan binatang iblis. Kami tidak melanggar perjanjian non-agresi, jadi binatang iblis tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, Larevin dan beberapa penatua yang lebih berpengalaman tidak percaya itu akan semudah itu. Lagi pula, apakah salah satu dari 3 pelaku di balik penghancuran markas penguasa jiwa akan sebodoh ini? Mereka pasti tidak percaya begitu. Apa yang menghentikan kita dari mengabaikan kesepakatan setelah mendapatkan metode pembuatan dan prinsip-prinsip sistem komunikasi? Aku ragu kamu belum memikirkannya. Benar saja, alih-alih menyimpan pikiran ini di dalam, Larevin membuangnya agar semua orang bisa mendengarnya. Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu, berkata, tidak heran Guild Master Formasi mengirim senior untuk bernegosiasi denganku. Memang, hanya orang idiot yang akan memberikan metode mereka begitu saja setelah kesepakatan lisan. Jika Guild Master Formasi menginginkan metodologiku untuk penciptaannya, ia harus membuktikan niatnya. Larevin langsung bertanya, dan bagaimana tepatnya kita harus melakukannya? Pada peta besar yang digambar di udara, ratusan panah cahaya menghubungkan benua Uringan dan wilayah Zasvin. Itu hanya membingungkan Zasvin yang hadir pada saat itu. Tentang apakah ini? Integrasi. Jawab Ryan. Saya ingin banyak Zasvin datang ke benua Uringan untuk tinggal di sini. Kita akan mulai dengan Zasvin Kekaisaran Palif dan negara Fausek Uringan. Setiap tahun, Zasvin akan mengirim lebih banyak anggotanya untuk tinggal di sini. Saya akan jujur di sini. Aku bertujuan untuk jalan hidup berdampingan dengan Zasvin. Aku ingin manusia dan Zasvin mengerti bahwa mereka bisa hidup bersama. Namun, Larevin tertawa sebagai tanggapan, memberitahu Ryan, hahaha. Apakah Anda idiot? Biarkan saya memberitahu Anda sekarang. Tidak mungkin Zasvin bisa hidup berdampingan dengan manusia. Haruskah saya memberitahu Anda alasannya? Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia membantah,
Tidak perlu. Saya tahu apa yang ingin Anda bicarakan, dan saya juga dapat memberi tahu Anda. Alasan Anda ini akan menjadi tidak berguna dalam beberapa dekade. Kali ini, Larevin benar-benar terkejut. Entah bagaimana, Larevin tidak menganggap Ryan sedang bercanda. Mengapa? Ryan kemudian berdiri dan berjalan melewati keluarga Zasvin sebelum membuka pintu kantornya. Sebelum dia melewatinya, dia berbalik dan memberitahu mereka, ikuti aku. Bab 898 ini baru awal. Ada sebuah gedung baru di Sekte Kebebasan yang muncul sekitar sebulan yang lalu. Pada awalnya, selain para murid yang membangunnya, tidak ada orang lain yang masuk ke sana. Namun, beberapa waktu kemudian, ia menerima penghuni pertamanya. Itu adalah seorang wanita tua, sudah berusia 40-an. Juga, para murid yang melihatnya masuk menyadari bahwa dia tidak memiliki kultivasi apapun. Bahkan tidak di tahap penggantian darah dari alam transformasi tubuh. Namun, dia bukan satu-satunya. Sehari kemudian, orang lain tinggal di gedung itu. Kali ini seorang pria berusia 20-an. Dia memang memiliki beberapa tingkat kultivasi. Namun, itu hanya tahap kedua dari alam transformasi tubuh, tahap peningkatan tulang. Berusia 20-an dan hanya memiliki kultivasi sebanyak itu sama sekali tidak mengesankan bagi anggota sekte. Hal-hal ini terus terjadi karena semakin banyak orang tiba di sekte dan tinggal di gedung itu. Kecuali beberapa, tidak ada yang mengerti mengapa orang-orang ini dikirim ke sana. Pada saat Zasvin datang mengunjungi Ryan tentang sistem komunikasi, kultivasi tertinggi yang mereka perhatikan hanya ada di tahap tengah dari alam pengumpulan energi, dan hanya ada 3 orang dengan tingkat kultivasi itu. Usia orang-orang yang tiba di gedung itu juga ada di mana-mana. Ada anak-anak berusia 4 hingga 10 tahun serta orang tua yang berusia di atas 70-an atau 80-an. Ini hanya berkontribusi pada misteri di balik gedung baru itu. Lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang itu yang lulus ujian sekte. Sebenarnya, tes sekte berikutnya dijadwalkan 3 bulan ke depan, jadi itu masih bukan alasan mengapa mereka diterima. Seperti yang bisa diduga, ini adalah gedung tempat Ryan membawa para tetua dari persekutuan Master Formasi Zasvin. Begitu mereka tiba di depannya, mereka melihat nama di papan di atas pintu masuk. Aula Jiwa. Nama itu langsung membuat Larevin menyipitkan matanya. Namun demikian, dia tidak mencoba untuk mencapai kesimpulan apapun karena Ryan akan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Tetua, silakan masuk, kata Ryan sambil berjalan melewati para murid yang menjaga pintu masuk. Tentu saja, dia menyuruh mereka untuk tidak menghentikan Zasvin juga. Setelah itu, Ryan membimbing kelompok itu ke fasilitas pelatihan di mana orang dapat menemukan sebagian besar pendatang baru sekte tersebut. Mereka semua mengikuti jadwal pelatihan berdasarkan usia dan kultivasi mereka. Anehnya, bahkan orang tua pun memiliki pekerjaan yang cocok untuk mereka. Tentu saja, pemandangan seperti itu tidak terlalu berarti bagi Zasvin. Ada sekelompok manusia, tua dan muda, berlatih di sana. Terus. Namun, Larevin dengan cepat menyadari satu titik tertentu yang menarik minatnya, satu bola ditempatkan di tengah. Bukankah itu orb pengukuran jiwa? Begitu kata-katanya keluar, ekspresi Zasvin berubah. Mengapa ada bola pengukuran jiwa di sini? Mungkinkah mereka menangkap beberapa Zasvin dan membawanya ke sini? Tapi aku tidak bisa melihat Zasvin dengan sense spiritualku. Ryan hanya tersenyum sebelum melihat seorang wanita yang merupakan orang pertama yang tinggal di sekte tersebut. Sora, tolong kemari sebentar. Jelas, itu adalah namanya. Sora adalah penduduk kota Wonke, salah satu kota di negara Fausek. Dia berusia 42 tahun dan memiliki 3 anak. Dia adalah pembantu rumah tangga terus-menerus. Tidak ada sesuatu yang luar biasa tentang dia sebelum dia tiba di Sekte Kebebasan. Sekte membuat kesepakatan dengannya, memberitahu mereka bahwa selama dia mengikuti permintaan mereka, keluarganya akan dikirim ke Freedom City untuk tinggal di sana. Tentu saja, dengan Ryan di belakangnya, keluarga Sora memang mendapatkan apa yang dijanjikan. Sora segera menerima permintaan itu karena dia dan keluarganya adalah mantan budak Zasvin. Kondisi mereka tidak terlalu baik, jadi dia melakukan itu untuk keluarganya meskipun dia tidak tahu betul untuk apa Sekte Kebebasan membutuhkannya. Sekarang, sekte itu telah berusaha keras padanya. Wanita ini, yang bahkan tidak berkultivasi sebulan yang lalu, sekarang berada di tahap peningkatan tulang dari alam transformasi tubuh.
Karena dia bisa melakukan itu hanya dalam sebulan, itu menunjukkan bahwa bahkan beberapa pil ditambahkan ke pelatihannya. Penatua Ryan, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Sora merasa sedikit gugup dan cukup takut. Bagaimanapun, dia bisa mengenali Zasvin dengan sekali pandang. Bagaimanapun, dia adalah mantan budak. Dia bekerja untuk Zasvin sebelum tiba di benua uringan. Ryan mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya, berkata, kamu adalah hasil pertama dari rencana kebangkitan sekte. Seperti yang saya jelaskan kepada Anda ketika Anda bergabung dengan sekte, semua manusia di benua itu pada akhirnya akan berubah dengan cara yang sama. Jangan khawatir. Zasvin ini tidak di sini untuk membawa Anda pergi. Mereka di sini untuk melihat kemajuan Anda. Mengapa Anda tidak mencoba orb pengukuran jiwa untuk saya? Mari kita perluas wawasan mereka. Sekarang, Zasvin memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Mungkinkah manusia memiliki kekuatan jiwa? Atau lebih baik lagi, ratusan manusia di tempat ini memilikinya. Sora menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Ryan tidak akan memaksanya untuk pergi dengan Zasvin, jadi dia segera pindah ke orb pengukuran jiwa. Seperti biasa, bola itu bekerja sebagaimana mestinya sebelum hasil ditunjukkan di atasnya. Kekuatan jiwa, 37. Apa? Mereka mengerti mengapa Ryan meminta Sora untuk mencoba orb pengukuran jiwa. Bagaimanapun, itu hanya bisa menguji kekuatan jiwa seseorang. Namun, sampai saat-saat terakhir, mereka tidak percaya bahwa manusia memiliki kekuatan jiwa. Apa yang sedang terjadi di sini? Ryan kemudian berbalik sebelum berteriak kepada orang-orang lainnya. Semuanya, kemari dan buat barisan. Aku ingin kalian menguji kekuatan jiwa kalian. Benar saja, keterkejutan Zasvin hanya meningkat. Kekuatan jiwa, 28. Kekuatan jiwa, 21. Kekuatan jiwa, 29. Kekuatan jiwa, 34. Kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin? Itulah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh para Zasvin ketika manusia terakhir mencobanya. Ryan kemudian mendengus, tertawa sambil berkata, hehe. Ini baru permulaan.